Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Nafila. Saya jurusan RTL. Di sini saya akan membahas tentang Visual Studio Code yang telah saya pelajari. Visual Studio Code adalah aplikasi editor teks gratis yang dikembangkan oleh Microsoft, yang dapat digunakan di semua bahasa pemrograman yang ada tanpa perlu kita berganti ke aplikasi editor lain, serta dapat dijalankan di berbagai platform operation system seperti Windows, Linux, dan macOS. Mengapa kita harus menggunakan Studio Visual Code dan apa keunggulannya? Kita harus menggunakan Studio Visual Code karena Visual Studio adalah software editor yang powerful, tetapi tetap ringan digunakan. Ia sangat mudah untuk membuat dan mengedit shortcut berbagai pemrograman. Dan inilah keunggulannya. Visual Studio Code merupakan tools text editor yang memiliki banyak fitur. Tapi di sini saya hanya akan membahas sedikit yang saya tahu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Visual Studio Code support untuk Windows, macOS, dan Linux. Yang kedua, Visual Studio Code sudah include default plugin. Pada saat install Visual Studio Code, fitur ini digunakan untuk mempermudah kita menulis HTML dan CSS. Seperti dalam pembuatan tag HTML, kita perlu mengetikkan tanda seru atau tanda pentung, lalu tekan Tab, maka Visual Studio Code akan membuatkan otomatis tag HTML seperti ini. Yang ketiga, IntelliSense. Dengan fitur ini, pada saat kita mengetikkan kode Visual Studio Code akan memberikan saran apa yang akan kita ketikkan untuk mempermudah autocomplete seperti ini. Yang keempat, linter. Fungsi ini Visual Studio Code akan mengecek otomatis apakah kode pemrograman yang kita gunakan error atau tidak. Ini dapat terlihat baik dari perubahan warna, sintaks, dan pesan error di bawah teks editor seperti ini. Jadi, semua codingan kita, dia benar atau salah, itu akan terlihat ada di bawah. Apabila salah, maka nanti ada tanda silangnya dan kita bisa melihat salah kita bagian mana. Yang kelima, dimudahkan dalam penggunaan warna di CSS. Visual Studio Code akan menampilkan pilihan warna dengan visual aslinya, seperti contoh di bawah. Kita hanya perlu menuliskan, semisal background color, habis itu kita mengetikkan warna apa. Nanti akan muncul di situ. Yang keenam, tersedia marketplace extension. Jadi dari sananya sudah disediakan marketplace dan kita dapat menginstal tanpa harus repot-repot mencari plugin atau extension tertentu di luar sana. Contohnya seperti ini di bawah. Plugin yang digunakan untuk mengoding HTML dan CSS di Visual Studio Code apa saja? Di sini saya hanya ingin menyebutkan 2 karena yang saya telah pelajarin baru 2. Mungkin 2 ini cukup untuk pemula. Yang pertama ada Live Server. Live Server merupakan ekstensi yang dapat secara otomatis menampilkan perubahan web ketika kita melakukan perubahan pada kode HTML atau CSS. Ekstensi ini tentu sangat membantu dalam proses pembuatan web karena kita tidak perlu merefresh browser secara manual. Yang kedua ada
Live share. Live share ini merupakan ekstensi yang memungkinkan kamu untuk melakukan kolaborasi langsung dari Visual Studio Code. Kamu dapat membagikan link yang dihasilkan oleh live share kepada teman atau anggota tim untuk melakukan kolaborasi secara real time. Kamu juga dapat mengatur siapa saja yang dapat melihat dan siapa yang dapat mengedit kode dan siapa yang hanya bisa melihat kode itu saja. Nah, ini di sini saya akan mencontohkan codingan singkat ya. Tuh, awalnya kita menuliskan huruf icon tanda seru. Nanti langsung keluar otomatis. Ini saya contohnya seperti ini ya. Mungkin ini sungguh dasar sekali buat contoh-contoh yang ada di sini. Ini saya menjelaskan tentang codingan untuk web pemula itu, misalnya saya ingin menuliskan dengan huruf miring, tebal, dan huruf yang di bawahnya akan diberi garis. Ini ya contohnya. Nah, mungkin ini dari contoh codingan saya. Kemudian nanti kalau sudah mengoding seperti ini, kita dapat save, lalu kita gunakan, kita nyalakan live server kita. Mungkin ini cukup untuk contoh codingan singkatnya, dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya di sini juga masih pemula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.